Metode ini secara fundamental berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini memungkinkan peserta didik melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnis, dan agama secara kritis. Metode ini memerlukan pemasukan perspektif, kerangka-kerangka referensi, dan gagasan-gagasan yang akan memperluas pemahaman pembelajaran tentang sebuah ide. Jika pada metode pengkayaan lebih banyak menggali titik temu dari etnisitas, budaya, dan agama, maka dalam metode transformatif justru sebaliknya, menelajangi nilai-nilai negatif dari budaya, etnis, dan juga agama. Metode ini dapat mengubah struktur kurikulum dan memberanikan peserta didik untuk memahami isu dan persoalan dari sejumlah perspektif etnis dan agama tertentu. Misalnya, membahas konsep makanan halal, poligami, jihad, trinitas dari agama atau kebudayaan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Metode ini menuntut pembelajar mengolah pemikiran kritis dan menjadikan prinsip kebinekaan sebagai premis dasarnya. Media yang saya pakai dalam pembelajaran multikultural yaitu media audio visual. Shalom. Hari ini kita belajar tentang sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut toleransi terhadap agama, yaitu suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keberagaman agama. Kebebasan agama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap terhadap agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksa agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan sesuai ajaran agama orang lain, hormat, menghormati, dan saling bekerja sama antar umat beragama, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragama suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleran antar suku dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleran dalam suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam berperilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi
Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dalam budaya Indonesia. Bagaimana cara menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia? Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk di Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sikap menghormati keragaman gender, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin.